Selamat malam pada pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aisyah Maharani. Saya sekarang berada di Krida Budaya Kota Malang, sedang menghadiri pagelaran dari seni wayang, yaitu menceritakan tentang kisah dari Kerajaan Singosari khususnya. Di sini saya berada bersama dengan produser, sutradara dan juga penulis naskah dari pagelaran tersebut. Selamat malam kepada Bapak Bagus, Bapak Danung dan juga Bapak sutradara. Ya, pertama saya ingin Bapak untuk memperkenalkan tentang siapa Bapak, berperan seperti apa di pagelaran malam ini. Oke, terima kasih. Saya Bagus Bagaskoro. Nama keren saya itu Bagaskoro Arema. Jadi di sini saya berperan sebagai penata musik dan sekaligus produser di karya ini. Sebagai produser dan penata musik. Ya, tadi kita sudah berkenalan dengan Bapak Bagus sebagai penata musik dan juga produser dari pagelaran malam ini. Selanjutnya kita beralih kepada Bapak Dunung. Silakan Bapak. Selamat malam pemirsa Pagat TV. Saya Wahyu Dunung Raharjo. Di proses Sine Wayang Babat Nusantara ini saya berperan sebagai penulis naskah. Terima kasih. Ya, demikian tadi kita sudah berkenalan bersama dengan Bapak Dunung selaku penulis naskah dari pagelaran seni wayang ini. Selanjutnya kepada Bapak sutradara, monggo untuk memperkenalkan diri. Selamat malam pemirsa. Saya Sambo Agus Herianto. Dalam pertunjukan ini dipercaya oleh produser sebagai sutradara menyutradarai pertunjukan malam ini. Ya, kira-kira sebelum kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih inti ya Pak, ini kita kan harus tahu dulu, kita harus mengenal apa sih pagelaran ini, tentang apa pagelaran ini dan bagaimana pagelaran ini bisa tiba-tiba diadakan seperti itu. Monggo Pak. Oke, pagelaran ini tidak tiba-tiba diadakan ya, tetapi pagelaran ini memang dengan persiapan yang matang. Jadi begini, Sine Wayang Babat Nusantara atau Sinema Wayang Babat Nusantara itu adalah penggabungan antara unsur wayang, terutama wayang layar lebar dengan bahasa Indonesia. Kita biasa menyebutnya itu wayang sandosa, wayang berbahasa Indonesia. Nah, kemudian penggabungan antara unsur wayang, musik, teater, kemudian sinematik, dan koreografi wayang. Jadi kesemuanya itu dirangkum, diramu menjadi satu, kemudian menjadi sebuah pertunjukan Sine Wayang Babat Nusantara. Kemudian Mas Dunung akan menambahkan. Tadi sudah disampaikan Bapak produser bahwa pertunjukan ini bukan sekedar wayang yang biasa kita tonton, tetapi wayang ini disajikan dengan layar lebar, serasa nonton bioskop begitu Mbak. Jadi menonton wayang seperti menonton bioskop dan disajikan dalam bahasa Indonesia, serta prinsip efisiensi pertunjukan sudah dilaksanakan, tidak lagi semalam suntuk tetapi lebih padat, ringkas dan lebih bisa ditangkap oleh generasi milenial karena kita juga menggunakan sentuhan-sentuhan multimedia yang kekinian sehingga itu diharapkan bisa menarik minat generasi muda untuk lebih mengenal wayang begitu. Selain itu juga ada sisi edukasinya. Kita mengenalkan cerita sejarah yang ada di negara kita. Salah satunya ya sejarah Singosari ini yang kita sajikan dalam bentuk wayang. Selain edukasi sejarah juga edukasi tentang pengenalan wayang. Wayang tidak statis hanya seperti yang pernah kita lihat semalam suntuk, ada porsi hiburan dan sebagainya. Bisa digarap seindah sinema dan kita mencoba menggarap dan sampai karya seperti ini, dan kita akan terus menggarapnya sampai kita nggak akan puas lagi. Ya, terima kasih atas penjelasan dan perkenalannya untuk mengenalkan bagaimana
sebenarnya sinewayang ini gitu. Jadi tidak hanya tentang wayang yang sudah zaman dulu gitu Pak ya. Jadi sudah di remake lagi, sudah di recreate lagi agar generasi-generasi khususnya yang masih muda-muda bisa menerima lebih mudah dan juga lebih untuk tertarik dan juga bisa melestarikan dan mengenang story dari khususnya Kerajaan Singasari. Selanjutnya, alasan yang melatar belakangi mengadakan sinewayang ini, Pak. Kira-kira apa? Untuk Bapak sutradara mungkin bisa menjelaskan. Sepertinya ya edukasi tadi. Dan kita ingin wayang itu tidak berhenti di sini. Ini boleh dikembangkan lagi. Misalnya dikembangkan dengan kesenian lain. Dan kalau untuk format kami bertiga ini, walaupun kita pengembangan, tapi nilai-nilai tradisi wayang harus bagaimana, tetap ada kodratnya sebagai wayang. Gamelan juga tetap ada kodratnya sebagai gamelan. Walaupun garap tapi masih mempertimbangkan etika-etika kesenian tersebut. Begitu juga dengan skrip naskah walaupun berbahasa Indonesia, tapi nilai-nilai tradisi ataupun pesan moral dan sebagainya masih banyak terkandung di sini. Jadi tidak hanya edukasi tapi juga pelestarian seni tradisi dalam bentuk lain, kira-kira begitu. Ya, telah kita dengar tadi alasan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kegiatan sinewayang ini. Selanjutnya Pak, untuk persiapan yang dilakukan untuk menyiapkan sinewayang pagelaran yang semegah ini, sebagus ini dan semodern ini, itu berapa lama dan bagaimana? Jadi total waktu yang kita butuhkan untuk persiapan karya ini itu adalah sekitar 7 bulan ya Pak, sekitar 7 bulan ya. Mulai dari bulan Maret itu memang kita sudah mempersiapkan ini. Jadi tadi Mas Sambowo sudah ngendikan, Pak Sutradara sudah ngendikan bahwa ini memang salah satu tujuannya adalah untuk edukasi sejarah. Karena ada edukasi sejarah di situ, kita tidak berani bermain-main dalam penceritaan. Artinya, meskipun kisah yang kita angkat itu adalah kisah Singasari, Ken Angrok, Tumapel, Tunggul Ametung dan sekitarnya itu, kita studi literasi. Studi literasi kita observasi ke Candi Kidal, Candi Jago, Sumberawan, Singasari. Kemudian kita menemui beberapa narasumber, menghubungkan antara Benang Merah Pararaton, Negara Kertagama dan sumber-sumber yang lainnya. Itu yang sangat penting dan itu yang sangat kami hati-hati. Karena apa? Sekali kita salah melangkah atau salah menceritakan tentang kesejarahan, maka sejarah yang masa lalu akan hancur. Nah itu jadi persiapan yang kami butuhkan itu memang cukup lama. Yang paling lama itu menyiapkan jalan cerita, itu yang paling lama. Kemudian persiapan yang kedua itu adalah membuat boneka wayang. Boneka wayang di sini adalah boneka wayang baru. Dalam artian bukan baru karena baru dibuat, tetapi ada prinsip-prinsip kebaruan daripada boneka wayang yang sudah ada. Misalkan boneka wayang saat ini yang kami pakai di sini itu lebih mengarah ke perhiasan wayang, itu lebih kami melihat literasi di candi. Misalkan ada roncen, terus keris ada roncen, kemudian ada bentuk punokawan yang memang itu terlihat di Candi Jago, kemudian ada bentuk rumah yang itu terlihat di Candi Jago. Nah seperti itu. Jadi bukan asal buat wayang, bukan asal make wayang, bukan asal pinjam wayang, tetapi itu semua kami lakukan dengan penelitian. Mungkin Mas Dunung akan menjelaskan lebih jauh bagaimana proses kita menjadi dari nol sampai menjadi saat ini. Jadi kalau proses dari nol seperti yang dikatakan Mas Bagus, jalan cerita itu penting. Sekalipun pasti kita tidak bisa akurat karena terbatasnya sumber dan literasi, tetapi justru ini menjadi tantangan kami untuk mengembangkan wayang kisah Ken Angrok ini dengan keterbatasan literasi, namun tetap menjadi sebuah sajian yang menarik dan dramatik tentunya. Begitu. Lalu untuk tadi ada sedikit alasan yang belum disampaikan. Wayang ini kan sudah diakui oleh dunia sebagai warisan dunia, tetapi generasi muda justru
cenderung meninggalkan budaya wayang, sehingga ini menjadi tantangan kami untuk menarik kembali minat generasi muda. Dan tentunya ini juga merupakan dukungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kami dengan fasilitasi bidang kebudayaan, sehingga ini bisa digelar di Kota Malang. Kenapa di Malang? Karena inilah bumi Singosari. Jadi kami ingin mengembalikan kisah Ken Angrok ini di tempatnya begitu. Ya, terima kasih kepada Bapak penulis naskah dan juga Bapak produser telah menjelaskan tentang persiapan yang dilakukan selama ini untuk mengadakan pagelaran ini. Dan tidak main-main, itu persiapannya 7 bulan. 7 bulan itu setengah tahun lebih 1 bulan yang bisa dibilang itu benar-benar memang tidak sebentar gitu ya Pak ya. Dan jadilah pagelaran yang sebagus dan semegah ini, dan juga dengan unsur-unsur modern yang bisa membuat kaum muda bisa tertarik kembali bagaimana cerita tentang sejarah Singosari, bagaimana cerita tentang Kota Malang ini, seperti itu. Selanjutnya, setelah pagelaran ini dilakukan Pak, kira-kira harapan apa saja yang bisa diutarakan mungkin kepada Bapak? Harapan kami ya supaya menginspirasi pelaku seni yang lain, khususnya kaula muda, generasi milenial untuk membuat wayang lebih bagus dari ini. Saya malah seneng, dan bukan berarti pamer, kami sudah berkarya dan menggelar pertunjukan itu lebih dari 5 kali, dan itu respon dari yang terlihat di media massa, baik itu media sosial, itu walaupun sembunyi-sembunyi tapi banyak yang menyukai. Dan tantangan kita ya semakin mengenalkan ini dan menggandeng seperti sekarang ini dinas terkait, instansi terkait untuk menggelar ini. Dan harapan kami corona ini supaya cepat berlalu, jadi kita bisa menggelar secara live dan menarik minat penonton, khususnya kalau kaum milenial, apalagi para akademisi. Mungkin kita bisa roadshow antara universitas, mungkin kalau cita-cita kami gitu. Tapi kalau untuk pelaku lain silahkan bikin seperti ini, bahkan lebih bagus, kami sangat senang. Harapan saya kayak gitu. Satu lagi mungkin harapan kami adalah Indonesia kan punya banyak sekali cerita lokal. Di Sumatera ada Malin Kundang, ada di Kutai ada cerita yang menarik. Kita ingin sinema wayang Babat Nusantara ini bukan hanya menceritakan tentang kisah di tanah Jawa, tetapi seluruh Nusantara kita bisa membuat pentas dengan wayang sinema wayang ini, sehingga benar-benar menceritakan Babat Nusantara begitu. Kemudian yang pertama di awal harapan kami yang sebenarnya itu adalah membuat wayang menjadi semakin memasyarakat. Karena apa? Sekarang kita lihat wayang itu anak muda masa ada yang nonton? Ada, tapi beberapa, nggak banyak. Persentasenya mungkin dari 100% anak muda yang nonton wayang cuma 20%. Lainnya kenapa ditanyain kok nggak nonton wayang? Ah bosen, ah lama, ah ngantuk, ah nggak tahu bahasanya. Nah itu semua alasan-alasan itu kemudian kami kemas bagaimana kami mencari solusi, kemudian jadilah karya ini dengan berbahasa Indonesia, dengan waktu yang dipadatkan, kemudian dengan alur cerita, alur musik yang lebih menarik, lebih merangsang adrenalin untuk lebih menikmati. Jadi seperti itu Mbak. Terima kasih. Ya, dengan harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi untuk kaum muda, ayo kita coba lihat lagi, coba kita melihat bagaimana sih menariknya wayang itu, apa sih yang pesan-pesan yang bisa kita ambil dari wayang itu, sinema wayang itu bagaimana. Coba kita lihat dulu. Ternyata kita tertarik bahwa memang ini sesuatu yang baru, sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk kita, dan kita harus untuk meneruskannya, melestarikannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kendala atau kesulitan pastikan di setiap persiapan kegiatan gitu ya Pak, dari awal sampai dengan
terlaksananya. Apakah ada kendala atau kesulitan dari 7 bulan sampai dengan pelaksanaan ini? Monggo, siapa yang ingin menjawab? Bagi kami nggak ada istilah kesulitan itu. Emang itu hal yang harus kita lalui. Nggak ada kesulitan itu dan nggak ada yang nggak bisa dilalui bagi saya. Jadi kita sepakat kesulitan ya harus dihadapi, harus dilalui. Walau misalnya ada satir dari sesama pelaku seni atau nggak ditanggapi dari instansi terkait. Kalau ini murni ini dibiayai penuh, diselenggarakan oleh instansi terkait. Ya kalau mau mengeluh banyak sekali, tapi kita nggak mau mengeluh, nggak ada kesulitan bagi kami bertiga, nggak ada kesulitan itu. Ya, inilah panitia di belakangnya, di belakang dari kegiatan yang luar biasa juga ada yang membangun dengan luar biasa, dengan tekad yang luar biasa dan juga perjuangan yang luar biasa. Hebat sekali khususnya kepada Bapak produser, penulis naskah dan juga Bapak sutradara. Semoga dengan karya ini seterusnya bisa semakin berkembang dan juga ada karya-karya lain yang lebih hebat tentunya, ya Pak. Itu pasti. Ya, untuk persiapan naskah, Pak. Untuk persiapan naskah sendiri, apakah ada mungkin ada seleknya atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau bagaimana? Persiapannya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan mungkin? Silakan. Nggih, persiapannya kita kan Mas Bagus ini di Sukoharjo, saya di Jogja, Mas Sam ini di Jakarta. Jadi persiapannya kita daring, debat-debat biasa, yo geger-geger itu biasa. Tapi intinya tujuan kita sama dan kita tidak ada yang dominan dari kita bertiga. Walaupun saya penulis naskah, tetapi banyak sekali masukan dari beliau berdua yang justru malah menguatkan alasan-alasan untuk sanggit yang dipakai untuk cerita ini. Jadi memang prosesnya ya seperti itu, begitu. Ya, itulah bagaimana cerita tentang pembangun atau pencipta dari kegiatan ini, bukan pencipta, seperti apa ya? Kalau pengkarya ya, kalau kegiatan ini mempunyai pengkarya yang benar-benar sinerginya luar biasa, bekerja sama dengan baik dan juga menghasilkan karya yang baik juga seperti itu. Setelah itu untuk talent nih Pak, kan ada daber, ada pengrawit dan juga tim dalang. Nah, itu untuk pemilihannya apakah ada mungkin pemilihan khusus atau mencari dari observasi atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan. Dari musik ya, karena saya di divisi musik. Kalau dari musik ada pemilihan khusus. Memang ego seorang komposer itu kadang-kadang saya pengen talent pemusik yang bisa nggak hanya satu alat tetapi bisa beberapa alat, atau saya ingin menghadirkan musik barat tapi bagaimana caranya pemusik barat itu misalkan saksofon, violin itu dia harus tahu gamelan dan dia harus paham dengan notasi gamelan. Nah itu yang sulit karena tidak banyak pemain musik barat itu yang paham akan gamelan. Nah itu yang sulit, tetapi alhamdulillah karena banyak teman sering berproses dan kami biasa bertemu mereka, akhirnya tidak ada kesulitan dan memang tidak ada kesulitan. Jadi kami bisa menemukan talent-talent tersebut. Itu yang di divisi musik. Mungkin yang di divisi daber dan dalang Mas Dunung dan Mas Sam akan menjelaskan lebih lanjut. Mungkin dari daber dahulu, silakan Pak. Tentunya pasti ada seleksi dari sebuah karya. Kalau kita ingin karya itu punya nilai, pasti harus ada seleksi dari senimannya. Untuk daber saya ada casting. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah saya pandang untuk mampu, tetapi saya sebar sedikit naskah untuk mereka kirimkan rekaman secara daring, baru ada hanya beberapa yang kita pilih karena sesuai dengan karakternya begitu. Karena menjadi pengisi suara wayang itu tidak gampang, harus bisa membayangkan suasananya antara dramatic reading dan
sesuatu yang realis begitu. Jadi antara dua itu begitu. Tadi sudah disampaikan dari tim pemusik dan juga daber. Sekarang untuk tim dalang, Pak, bagaimana? Kami memilih beberapa dalang yang sudah lama bekerja sama dengan pertunjukan ini. Itu ada beberapa yang intens dan berpotensi. Tapi kami juga melakukan regenerasi. Karena semua ini backgroundnya kan akademisi sekolah seni. Jadi ada beberapa yang baru. Juga memilih yang mau berpikir, mau berkreasi. Jadi tidak semuanya dipasrahkan sutradara. Bahkan kemarin ini saya bagi semua dalang itu mempunyai tugas untuk membuat gerakan. Kamu adegan 1, kamu adegan 2, kamu adegan 3, bahkan satu adegan itu dibikin oleh 3 dalang. Nanti yang bagus di mana dipilih. Tapi kalau nggak dipilih adegan gerakannya, komposisinya, ya jangan marah. Kita harus biasa itu. Dan kalaupun saya sebagai penata, selain sutradara sebagai penata gerak wayang, saya kurang bagus, silahkan, ini kurang bagusnya gimana, kamu nggak seraknya gimana. Dan kita selalu sharing bertuju di dalang itu. Jadi ya ada yang mendirect, tapi untuk pengkaryaan ini malah murni karya semua dalang, jadi tidak melulu pada saya. Ya, terima kasih untuk penuturannya, Bapak, dan terima kasih untuk ilmu-ilmu dan juga mungkin tips-tips yang bisa kita ambil oleh generasi muda. Untuk waktunya, saya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa wawancara bersama. Semoga di kedepannya kita bisa melihat karya-karya hebat lainnya. Ya, sekian wawancara kami bersama dengan tim dari karya seni wayang, sine wayang Babat Nusantara di Krida Nusantara, di Taman Krida Budaya Malang. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aisyah Maharani pamit undur diri. Pagak TV, Pancan Api, gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.